dengan E4 dan jika E5, di sini kita bisa mainkan misal bishop opening, dan bila gerakan standar kalian mainkan kuda F3. Oke, kita bertransformasi atau kembali kepada Italian game. Atau jika di sini kalian khawatir lawanmu tidak merespon kuda C6, kita juga bisa mengawalinya dengan kuda F3 menyerang pion, jadi otomatis gerakan topnya kuda melindungi pion, kita mainkan Italian game. Podo baik. Di sini banyak respon populer hitam, kuda F6 atau Giocco piano atau mungkin pion D6 atau apapun itu. Tapi kita akan membahas bila hitam merespon kuda D4, Black Moon Ceiling Gambit, atau sebagian orang menamai Caustic Gambit. Apa yang biasa kalian mainkan di posisi ini? Yes, di sini gerakan utamamu adalah memukul kuda dengan kuda. Ini main lain. Karena bila kalian misal memukul gambit, menteri biasanya akan lanjut G5. Ini situasi yang sangat rumit. Kalian harus paham teori-teorinya. Karena di banyak kasus, putih akan melakukan blunder dengan lanjut memukul pion, menyerang menteri, menyerang benteng, maka menteri simpel makan, bentengmu akan hilang dengan tempo cek. Jadi setelah bentengmu ke F1, maka kalian di sini loss. Menteri menutup, kuda makan menteri, atau gajah kembali. Apa kabar kudamu F7, atau langsung saja brot. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati karena ini skakmat 7 langkah yang super kilat. Jadi apa yang harus kita mainkan di posisi ini? Seperti yang tadi saya katakan, kalian makan saja kuda dengan kuda, atau bila tidak ingin ribet, kalian lanjutkan saja permainan normal, misal pion menyerang kuda, atau mungkin pion D3 atau rokade pendek. Oke, semuanya normal dan sedikit memboringkan. Oke. Setelah kuda makan pion, menteri lanjut G5, saya punya trik spesial. Juga ini ngeri-ngeri tapi asik. Kalian harus sangat hati-hati. Gerakan terbaikmu adalah memukul pion dengan gajah. Cek, raja biasanya akan lanjut E7. Apa idenya? Jelas idenya raja menekan gajah, menteri menekan kuda, plus menteri masih menekan G2. Silakan teman-teman jeda videonya. Apa kira-kira yang akan kalian mainkan dalam situasi sulit seperti ini? Jelas kita selamatkan rajamu. Rapopo di sini setelah menteri makan kuda. Karena bila gerakan lain, misal kuda melompat lanjut F6, kudamu di sini selamat, juga gajahmu ikut selamat setelah pion F4, dan gajahmu bisa dievakuasi di langkah berikutnya. Oke, kita mundur. Jadi setelah menteri memukul kuda, teman-teman tidak perlu resign, kita kalah satu kuda. Karena di sini kita akan memainkan forcing move. Pertama, kalian makan dahulu kuda, dan setelah benteng kembali makan, lanjut gerakan forcing berikutnya, pion C3, kuda E6, kuda C6 sama saja, dan top move-nya kuda C6. Kalian mainkan gerakan forcing move. Menteri di sini tidak boleh memukul pion, karena jelas benteng E1, menteri hitam selesai. Jadi kemanakah menteri? Menteri bisa F6 atau D6, ini dua gerakan terbaik menteri. Atau misal menteri lanjut ke tempat lain, dengan ide menekan B2, menghentikan pergerakan gajah gelapmu. Oke, kalian jangan blunder dengan lanjut gajah G5 cek, karena menteri makan gajah. Memang ini forcing move, tapi blunder, no good. Jadi kita push pion, dan setelah kuda naik E5, kalian mainkan menteri menyerang kuda plus menyerang pion H7. Dan setelah kuda ini bermanuver misal F7, hati-hati jangan tertarik makan pion H7. Memang ini variasinya agak sedikit ekstrim. Kalian akan membantu lawanmu setelah benteng H8. Menyerang menteri juga. Di sini pile benteng sangat superior, sangat eksklusif. Oke, jadi kalian jangan buka pile untuk rajamu. No good. Kita terus mainkan forcing move. Kira-kira apa gerakan menekanmu di posisi ini? Yes, pion D6. Cek.
Dan bila hitam salah makan pion, misal dengan raja atau dengan pion, say goodbye black queen, you win. Jadi di sini untuk menyelamatkan menteri juga rajanya udah harus back memukul pion, terus mainkan gerakan-gerakan menekan, cek raja harus bergerak dan hanya punya satu tempat. Oke, E6, terus kalian serang menteri. Bila menteri tertarik makan pion, menyerang kuda, kita dorong pion. Bingung-bingung loh. Kuda gratis tapi sepertinya beracun nih. Pion tidak boleh didorong menyerang gajah. Tentu setelah menteri G6, game over, skak mat. Atau bila menteri tertarik makan kuda, kalian kalah 2 minor piece. Kita push pion, cek. Jika raja ini naik, kalian mainkan kembali, cek. Raja hanya boleh makan pion atau mungkin F6. Bila raja F6, kalian mendapatkan kuda, cek. Dan setelah raja E7, gajah G5, skak mat. No question. Oke, atau setelah raja ini memukul pion, kita terus biarkan raja ini semakin gemuk sebelum kita eksekusi. Lanjutkan, cek. Raja G4, menteri G5, skak mat. Atau bila raja kemana ya? Kemanapun itu, misal G6, di sini kalian menang. Cek. Setelah raja F7, gajah makan kuda, discover skak, menteri akan hilang, juga skak mat dalam 3 langkah. Oke, atau pilihan terakhir, raja kembali F6, sama di sini menteri tidak akan selamat, dan setelah kemanapun itu raja, kalian tidak perlu menangkap menteri, atau silakan bila suka, tapi saya lebih suka dengan gerakan cepat, dan setelah raja mundur, brutal. Oke teman-teman, kita lanjutkan setelah gajah makan, raja E7, kita lanjutkan saja rokade, dan setelah menteri mendapatkan minor piece, kalian tangkap saja kuda, benteng kembali makan, kita dorong pion, setelah kuda C6, terus push pion, atau bila menteri tidak ke B5, misal F6, mengontrol G5 dari ancaman gajah ke G5, kita push pion, dan bila kuda D8, terus kalian dorong pion E5. Jadi hitam biasanya akan melanjutkan kuda ke E5, menghentikan dorongan pion. Oke, tetap pionmu tidak dapat dihentikan setelah F4. Kemanapun itu kuda melompat, misal F7, maka pion E kalian tidak dapat dihentikan. Menyerang menteri, kemana kira-kira menteri? Di sini menteri biasanya naturalnya akan memainkan sedikit tempo. Katakan ini sangatlah mudah. Dan apa kira-kira gerakan kalian sebagai hitam di posisi ini? Bila pion C ke C6, pion D, D6 cek, juga lihat rantai pionmu membekukan situasi dan posisi hitam. Atau bila pion D yang didorong, menghidupkan gajah terangnya, sama kalian dorong pion, menekan kuda. Bila gajah makan, kita makan, masih menyerang kuda. Atau setelah kuda ini melompat, terus kalian tekan. Dan sayangnya pion G tidak boleh didorong. Karena kalian dorong pion F6, cek. Saya kira di sini hitam harus segera resign. Oke, lantas apa yang harus dimainkan? Misal pion lain didorong ke C6, apa yang harus kalian mainkan? Jangan sampai memecah 3 pionmu yang sangat impresif. Di sini kalian bisa lanjut menteri H5 atau gajah makan kuda, dan setelah pion makan gajah baru lanjutkan menteri H5. Ancaman menteri F7 jelas skak benteng akan hilang, dan di sini benteng tidak boleh naik karena kita dorong pion. Skak benteng tidak akan selamat. Gerakan terbaik hitam adalah raja ke D8. Tetap gerakanmu serang benteng, dan setelah benteng H8 kita lanjut cek, juga menyerang benteng. Oke, silakan lanjutkan. Apapun variasinya kalian win. Atau bila gajah kontratek, kita tangkap benteng dengan tempo cek, dan setelah raja naik, teman-teman bisa dorong pion, gajah akan EO, karena setelah gajah D8, maka pion lanjut terus F7 dan promosi. Atau kita makan pion, memimpin gajah, jadi kemudian menteri makan gajah. Jelas ancaman skakmat dalam beberapa episode.
Plus pion siap dorong F6, gajah dipastikan 100% hilang. Atau bila raja kembali, kalian dorong pion, gajah, selesai. Apa kira-kira yang harus dimainkan? Bila gajah back, maka kalian up to you. Sekak juga gajah akan hilang, plus kita promotion menjadi menteri. Setelah gajah makan pion, menteri makan gajah, sekak mat. Atau misal pilihan lain, gajah makan pion, kalian tangkap saja gajah, kemudian jelas F8, skak mat. Tentu hitam tidak dapat berbuat apa-apa. Atau bila gajah D7, persiapan memblok lanjut E8, kalian caw saja dan prot. Gerakan-gerakan yang membuat lawanmu tidak berdaya sedikit pun, tanpa ampun. Oke, kita kembali ke posisi ini setelah pion E5. Tadi menteri B6, cek, kalian lanjutkan raja H1. Atau bila menteri tetap di sisi rajamu, misal H6, kalian terus dorong pion. Bila kuda makan pion, seperti gratis, memang gratis kalian mendapatkan black win. Oke, kita mundur. Atau bila menteri seperti tadi kembali ke B6, lanjutkan saja raja H1. Dan jika hitam respon dengan memukul pion, oke, kita mainkan saja sekat. Dan raja jelas harus mundur. Kalian lanjutkan saja serang raja. Bila pion menutup, di sini kalian dapatkan pion. Kemudian kita makan benteng. Jadi setelah benteng misal G7, kita lanjutkan menteri H8. Apa kira-kira gerakan hitam di posisi ini? Yes, pion bisa memukul F5. Atau bila menteri makan B2, menyerang benteng, kalian tangkap saja pion. Menteri tidak akan sempat makan benteng, karena menteri makan gajah, sekak mat. Jadi gerakan terbaiknya kuda makan, menyerang menteri juga mengcover gajah. Kalian go ahead. Dan setelah kuda kembali makan, kita tangkap banteng. Juga bentengmu masih beracun, karena bila menteri makan, last menteri E7, sekak mat. Jadi setelah menteri lanjut E2, oke, kalian berikan kuda. Hitam di sini masih kaku, tidak dapat berbuat sesuatu. Atau setelah gerakan normal, pion D6, apa gerakanmu? Juga kalian masih sulit untuk melakukan skakmat, masih ada menteri. Kita usir menteri dengan cara benteng F1, kemudian di sini jelas benteng makan kuda, skakmat. Atau menteri F7 juga skakmat. Jadi setelah menteri makan benteng, kalian tangkap dengan kuda dan terserah padamu. Atau bila gerakan lain di sini gajah mencoba menghalang-halangi, teman-teman tangkap saja gajah dengan ide yang sama, benteng makan kuda, game over. Atau setelah menteri cek, kalian tutup saja dengan kuda. Dan sekarang jelas tidak ada solusi, menteri F2 atau benteng makan kuda, skakmat. Apa solusinya? Menteri makan? Oke, good, kita makan. Kemudian menteri lanjut E7, skakmat. No question. Oke, teman-teman, kita kembali ke posisi ini setelah gajah makan, benteng makan, kita dorong pion, kuda melompat, kalian terus dorong pion. Atau bila menteri tidak F6, misal gerakan lain, juga gerakan yang dianggap top, kita bisa mainkan serang benteng. Dan di sini masalahnya menteri tidak boleh mengajak pertukaran, karena kalian mendapatkan kuda, karena menteri dalam ancaman pion. Jadi best option untuk hitam, di sini benteng jelas harus bergerak kembali. Silakan kalian main normal, dan setelah raja bersembunyi, kita swing kuda. Bila hitam salah melangkah, misal gerakan yang terlihat sangat natural, pion B6, kuda kalian tidak dapat dihentikan. F7 menyerang raja, menteri plus benteng. Oke, jadi best option untuk hitam di sini adalah pion mengcover G5. Kita dorong pion. Dan menteri jelas harus pergi. Best optionnya adalah lanjut G6. Terus kalian push pion, menyerang kuda. Bila kuda melakukan counter attack, kalian serang kembali kuda. Gajah biasanya akan berkembang, pion melindungi kuda, kemudian gajah B7. Oke, rapopo benteng E1. Dan bila gajah ke B7, kalian terus dorong pion. Pion tidak boleh didorong, menghindari pertukaran, karena jelas menteri ke D7, skakmat. Kita mundur. Atau bila pion makan, kalian tangkap kembali pion, menyerang menteri. Dan yang paling serius, menteri lanjut E8, game over. Jadi menteri hitam di sini harus fokus mengcover E8.
bila menteri misal F7, di sini kalian menang lebih cepat. Menyerang menteri, dan juga menteri tidak punya petak yang bagus, harus makan benteng, ini top move, kalian tangkap dengan pion. Karena bila menteri lanjut H5, maka menteri D7 skakmat. Udah sekarang mengontrol D7. Oke, atau gerakan terbaik menteri untuk posisi ini adalah H5. Apa gerakanmu? Yes, bila lawan kalian di sini kurang paham, bisa lanjut kuda E5 dengan kuda yang sama, menteri D7 skakmat. Tapi bila lawanmu sangat cerdas, kita dapat mengantisipasi serangan ini dengan lanjut pion B5. Menyerang menteri, dan setelah menteri ini pergi atau makan kuda, maka menteri D1. Kita kembali. Oke, kalian boleh kuda E5 tapi harus hati-hati. Jadi kita mainkan saja gerakan normal. Benteng bisa E1, kemudian E8, jelas skakmat. Jadi gerakan terbaiknya di sini gajah makan, menyerang benteng, kalian serang kembali gajah, juga menyerang menteri. Jadi setelah menteri mengcover gajah, kita makan, cek. Lihat, kita kembali mendapatkan minor piece, juga mul 1 pion. Plus raja hitam masih ngeri sedap. Gerakan terbaiknya menteri memukul benteng, kalian mainkan benteng D1. Setelah menteri makan benteng, kita makan dengan menteri. Nilai kita adalah plus 5. Atau bila hitam tidak ingin kehilangan menterinya, misal gajah aktif menutup, kita sliding menteri. Apa tujuan menteri? Benteng makan gajah, cek, kemudian menteri mendapatkan benteng. Atau setelah benteng bergerak, kalian tangkap saja gajah dan setelah pion kembali makan, kita serang menteri. Dan setelah menteri misal mengcover pion, kalian tangkap saja pion bila menteri makan. Oke, terserah di posisi ini. Setelah kemudian kita mendapatkan menteri. Nilai kalian di sini 10. Atau bila raja bergeser dan gerakan terbaik raja C8, kalian serang saja raja. Kemanapun gerakan raja mau B7 atau C7, tetap gerakanmu benteng sekak seter. Oke, terserah di posisi ini. Atau setelah menteri makan, biu T4. Oke, kita lanjutkan ke variasi terakhir. Setelah gajah makan pion, gerakan terbaik raja adalah D8, bukan E7. Oke? Karena tidak ada ancaman sekak seter di kemudian hari. Kalian lanjutkan seperti tadi, dan setelah menteri makan kudamu, kalian push pion. Tadi kuda melompat C6, atau bila kuda melompat E6, kalian jangan dorong pion, menyerang menteri. Menteri makan pion. Benteng E1 tidak ada sekak seter. Oke, jadi kita dorong pion hanya 1 langkah. Dan setelah kuda menyerang gajah, oke, baru kita dorong pion F. Bila menteri cek, ini sangat mudah membantu pionmu. Kita selamatkan gajah. Ini situasi masih draw, walaupun kalian tidak punya 1 kuda. Atau bila pion didorong, oke, kalian bisa selamatkan gajah. Atau saya lebih suka dengan gerakan rumit. Bila pion makan, kita kembali mendapatkan kuda, menteri makan, kalian tangkap pion. Oke, apa kira-kira harus main oleh hitam? Bila pion didorong, persiapan gajah ke tempat yang lebih baik. Apa kira-kira gerakan kemenanganmu di posisi ini? Gajah makan kuda. Oke, kita bisa memukul gajah dengan menteri mengajak pertukaran. Kalian sudah kalah 1 minor piece. Jadi, teman-teman eksekusi gajah terlebih dahulu. Cek, dan setelah benteng makan, teman-teman tidak perlu terburu-buru memukul kuda. Kita mainkan gajah, cek, raja skakmat. Di sini benteng harus menutup, baru kita makan kuda dengan menteri. Oke, kita menyerang 2 kali benteng, terserah padamu. Di sini kalian menang, benteng tidak akan selamat. Atau bila raja sekalipun mengcover benteng, enjoy the game, you win. Baiklah sobat kotak masalah, demikianlah video kita kali ini. Italian game menghadapi Caustic Gambit atau Black Moon Shilling Gambit. Harapan saya semoga kalian menyukainya dan semoga dapat bermanfaat. Jika suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan nyalakan loncengnya agar senantiasa update video terbaru dari kotak masalah. Salam bahagia, sukses selalu. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.